pengadaan produk kilang yang dilakukan oleh PT Pertamina Patraniaga, tersangka RS melakukan pembelian atau pembayaran untuk RON 92. Padahal sebenarnya yang dibeli adalah RON 90 atau lebih rendah, kemudian dilakukan blending. Kami berkomitmen dan kami selalu berusaha memastikan bahwa yang dijual di SPBU untuk RON 92 adalah sesuai dengan RON 92. Yang RON 90 adalah sesuai dengan RON 90. Halo, selamat siang pemirsa, bersama saya Diandra Mukni. Selama 30 menit ke depan saya akan menemani Anda di Speak After Lunch. Pada siang hari ini kita akan membahas soal dugaan tindak pidana korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang pada PT Pertamina Persero Subholding dan kontrak kerjasama. Untuk itu sudah ada bersama saya Bapak Petrus Celestinus selaku praktisi hukum yang menemani saya di studio. Langsung saja Pak, kita akan masuk dalam pokok pembahasan. Namun sebelum itu kita akan mulai dialog ini. Kita akan mendengarkan pernyataan Jampitsus Kejaksaan Agung Abdul Qohar terkait dengan kasus dugaan korupsi tata kelola minyak. Dalam pengadaan produk kilang yang dilakukan oleh PT Pertamina Patraniaga, tersangka RS melakukan pembelian atau pembayaran untuk RON 92. Padahal sebenarnya yang dibeli adalah RON 90 atau lebih rendah, kemudian dilakukan blending di depo untuk menjadi RON 92 dan hal tersebut tidak diperbolehkan atau bertentangan dengan ketentuan yang ada. Pada saat telah dilakukan pengadaan impor minyak mentah dan impor produk kilang, diperoleh fakta adanya markup kontrak shipping atau pengiriman yang dilakukan oleh Trankasi F selaku Direktur Utama PT Pertamina International Shipping, sehingga negara mengeluarkan fee sebesar 13 sampai dengan 15% secara melawan hukum, sehingga tersangka MKAL mendapatkan keuntungan dari transaksi tersebut. Langsung saja kita akan menuju ke Pak Petrus. Pak Petrus, bagaimana nih menurut Anda soal kasus Pertamina Patraniaga ini? Ya, kasus ini menurut saya banyak menimbulkan tanda tanya besar. Tanda tanya itu pertama soal mengapa kasus ini baru dimunculkan setelah kurang lebih 5 tahun berlangsung ya. Karena disebut-sebut dimulai sejak 2018 sampai dengan 2024 atau 2025 ini baru terungkap. Nah, sebagai sesuatu yang diduga sebagai kejahatan korupsi, ini keterlaluan. Kenapa keterlaluan? Karena kita tahu bahwa di Pertamina sendiri pengawasannya berlapis-lapis. Kemudian di Kementerian ESDM dan Kementerian BUMN juga ada instrumen yang disebut sebagai pengawasan. Tetapi kenapa ini baru terungkap sekarang? Ini merupakan sebuah tanda tanya besar. Kalau misalnya tidak pernah terjadi sesuatu yang dengan kerugian 1.000 triliun, maka ini juga mengherankan. Kok didiamkan? Apakah didiamkan itu karena para pejabat di sana menganggap ini sebagai sesuatu yang wajar, atau didiamkan itu karena semua kebagian, ya 1.000 triliun loh. Jadi ini sebuah tanda tanya besar yang seharusnya dijelaskan oleh pihak kejaksaan, tetapi sampai sekarang pun kita belum mendapatkan penjelasan dari pihak kejaksaan. Terus yang kedua, di dalam pengungkapan ini kejaksaan hanya fokus kepada apa yang disebut kerugian negara. Lalu kalau kita bicara tentang disebut-sebut sebagai pengoplosan, kerugian konsumen siapa yang tanggung jawab? Tidak pernah disebut oleh pihak kejaksaan. Harusnya kerugian masyarakat, kerugian rakyat itu didahulukan, kemudian kita bicara tentang kerugian negara. Ini juga merupakan sebuah tanda tanya yang harus dijelaskan oleh pihak Kejaksaan Agung. Yang ketiga, pernyataan kejaksaan yang semula dia menyebut ini sebagai oplosan.
kemudian dia bergeser, ya dia berubah menjadi apa itu blending, ini juga menimbulkan secara serta-merta masyarakat langsung tidak percaya terhadap pelayanan bahan bakar minyak di SPBU Pertamina. Berapa kerugian Pertamina akibat jaksa keselio lidah menyatakan ini sebagai oplosan. Ini pun tidak pernah dipertanggungjawabkan oleh pihak kejaksaan selama 1-2 bulan berjalannya penyidikan kasus ini. Menurut Bapak, penanganan kasus ini sudah sesuai atau belum, Pak? Ya, kalau kita bilang sesuai atau tidak, menurut saya tidak sesuai. Karena kasus ini kan kasus yang diangkat sekarang, ini adalah kasus kecil. Ya, dugaan korupsi besar itu sebetulnya kasus yang terkait dengan pembubaran Petral pada waktu itu. Nah, kita sayangkan itu karena apa? Hanya PT-nya dibubarkan, ya, badan hukumnya dibubarkan, tetapi tidak ditindaklanjuti dengan pengungkapan tindak pidana korupsi yang diduga selama ini seperti terkait dengan impor bahan bakar minyak mentah, ya. Itu kan kerugian negara mungkin lebih besar dari yang disebut 1.000 triliun ini, tapi tidak ada satupun yang ditetapkan sebagai tersangka. Ini yang menjadi persoalan besar yang sering menjadi tanda tanya publik, tetapi ya diabaikan begitu saja. Negara tidak pernah menjelaskan soal ini. Jadi menurut Bapak, negara seharusnya menjelaskan soal ini lebih dalam lagi begitu ya Pak? Betul, ya? Menjelaskan apa sekarang ini sedang diungkap kasus ini harus ditarik sampai ke belakang, ya. Periode sejak kasus ini berjalan dari tahun 2018, ditarik ke belakang selama Petral berjalan itu berapa besar kerugian negara yang ditimbulkan. Ini kan harusnya berjalan dalam satu paket, dalam satu rangkaian. Tetapi dengan hanya mereka melokalisir hanya pada kasus ini berarti kasus ini bisa juga hanya berhenti di 9 orang tersangka ini. Tidak ada pengembangan. Tidak ada pengembangan. Jadi hanya 9 itu saja, nantinya kalau misalnya diungkap lagi akan ada tersangka lain nggak Pak, menurut Bapak? Saya tidak percaya. Tidak percaya ada? Saya tidak percaya. Tersangka lain. Karena juga pola kerja atau model penegakan hukum kita yang disebut tebang pilih, ya. Kalau dalam bahasa Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi itu disebut penyidikan yang dilakukan dengan tujuan untuk melindungi pelaku korupsi yang sesungguhnya. Jadi saya mau katakan bahwa 9 orang ini akan jadi tumbal untuk melindungi pelaku-pelaku besar, karena dengan kerugian 1 triliun itu 1.000 triliun itu mestinya yang harus ditarik mulai dari 9 orang ini ke atas. Dirjennya, Menteri BUMN-nya, Menteri SDM, bahkan sampai kepada Presiden, yaitu Presiden Jokowi. Karena ini kejadian di era Jokowi menjadi Presiden. Jokowi itu dia tidak hanya Presiden, tetapi dia adalah kepala pemerintahan, pengelola keuangan negara, dia bertanggung jawab atas seluruh pelaksanaan APBN. Itu tanggung jawab dia. Baik, sepertinya perbincangan kita semakin menarik saja pemirsa. Masih banyak pertanyaan yang ingin saya tanyakan lagi, namun kita akan bahas sesaat lagi. Maka dari itu jangan kemana-mana, tetaplah di Speak After Lunch. Ya, kembali lagi bersama saya Diandra Mukni, pemirsa di Speak After Lunch. Masih bersama saya Bapak Petrus Celestinus selaku praktisi hukum. Namun sebelum kita lanjutkan perbincangan siang hari ini, kita ke informasi Kejaksaan Agung akan terus mengungkap kasus ini dan membuka peluang akan ada tersangka lain. Dan berikut pernyataan dari Jaksa Agung ST Burhanuddin. Apa ke depan ada lagi, Pak? Insya Allah, bagi kami siapapun kalau memang ada, kita sidang. Dari Kementerian BUMN sendiri seperti apa, Pak? Pasti Kementerian BUMN akan menyerahkan apa yang menjadi harapan dari kejaksaan, dan tentunya lagi ke depan bukan hanya kita melakukan represif saja, penindakan, tapi kita akan memperbaiki tata kelolanya sehingga kebocoran ini tidak terulang lagi. Itu yang akan kita lakukan. Terima kasih, Pak. Baik, kami akan melanjutkan perbincangan bersama Pak Petrus. Pak Petrus, menurut Bapak, apakah penyidik kejaksaan ini akan membongkar nih semua pelaku yang diduga terlibat dalam dugaan korupsi ini? Saya tidak percaya bahwa kejaksaan akan mengungkap semua pelaku. Karena selama ini pola kerja penyidik baik di kepolisian maupun kejaksaan itu masih
berjalan dengan paradigma lama. Ya. Paradigma lama itu apa? Itu praktek penyidikan yang dilakukan di kejaksaan maupun kepolisian itu dalam kasus-kasus besar itu sering terjadi penyidikan yang bertujuan untuk melindungi pelaku tindak pidana korupsi yang sesungguhnya. Jadi pelaku-pelaku yang kecil yang perannya mungkin atau mungkin juga disiapkan untuk dipenjara itu yang diproses. Sedangkan pelaku yang sesungguhnya diselamatkan. Kemudian juga kejaksaan maupun kepolisian, dalam hal ini kita bicara kejaksaan, belum mampu menjaga kemandirian lembaganya sendiri. Padahal undang-undang menyatakan bahwa kejaksaan itu lembaga yang mandiri. Tetapi kita lihat dalam praktek, lembaga ini paling gampang diintervensi. Karena lebih gampang diintervensi, maka praktek tebang pilih, praktek melindungi pelaku korupsi yang sesungguhnya, praktek sebuah kasus yang tengah disorot oleh publik tapi serta-merta dihentikan, itu bisa terjadi. Inilah yang saya bilang, paradigma lama itu masih berkembang, masih berlangsung di kejaksaan dan di kepolisian. Padahal pembentuk undang-undang yang melahirkan Komisi Pemberantasan Korupsi itu sudah mengantisipasi bahwa karena kejaksaan dan kepolisian ini tidak bisa lepas dari praktek-praktek yang saya katakan tadi, yaitu penyidikan juga sering melindungi pelaku yang sebenarnya, dalam penyidikan sering diintervensi oleh kekuasaan eksekutif, legislatif, dan yudikatif, kemudian juga dalam melakukan penyidikan kasus korupsi, mereka ikut melakukan korupsi lagi, itu kata undang-undang. Nah, sehingga kalau pertanyaannya apakah akan diungkap seluruhnya, menurut saya tidak. Saya merasa belum meyakinkan ya perilaku penyidikan baik di kejaksaan maupun di kepolisian, kasus-kasus besar, saya tidak yakin itu, saya tidak percaya. Baik, nah kemudian kan disebutkan juga oleh Kejaksaan Agung gitu Pak, tidak ada kerugian negara yang dinyatakan secara spesifik oleh jaksa untuk kegiatan apa yang disebut sebagai pengoplosan, sebagaimana yang dituduhkan kepada Muhammad Khairi dan yang lainnya. Benarkah seperti itu Pak? Nah, saya melihat ini sebagai sebuah fakta ya, karena sampai sekarang tidak ada penjelasan dari BPK maupun BPKP bahwa telah ada kerugian negara. Ya. Karena belum ada penjelasan resmi atau belum ada klarifikasi bahwa apakah ini sudah diaudit atau belum, kemudian orang sudah ditetapkan sebagai tersangka, maka ini juga merupakan suatu kejanggalan. Orang kalau ditetapkan tersangka, kemudian unsur kerugian negara itu adalah unsur yang paling esensial di dalam tindak pidana korupsi, itu saja belum ada. Bagaimana kalau misalnya setelah ditetapkan orang menjadi tersangka, lalu hasil audit menyatakan tidak ada kerugian negara? Karena ini bisa saja bukan tindak pidana korupsi, tetapi ini pelanggaran Undang-Undang Perlindungan Konsumen, bahwa bensin yang harusnya dicampur dengan zat-zat tertentu untuk meningkatkan kualitasnya, tapi justru mereka campur dengan bahan lain yang seperti keluhan beberapa pihak, itu yang terjadi. Maka seharusnya 9 orang ini bisa saja dikenakan Undang-Undang pelanggaran pidana di dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen, tetapi ini ditarik ke korupsi. Sehingga logis kalau publik sekarang mencurigai bahwa praktek penyidikan yang berlangsung sekarang ini hanya untuk bertujuan mengganti pemain. Karena praktek juga membuktikan bahwa dulu Petrol dibubarkan, muncul ini, lalu sekarang terbongkar 1.000 triliun. Baik. Nah, sebenarnya ada perbedaan tidak soal pengoplosan dan juga blending, Pak? Ya, memang kalau kita dengar penjelasan dari beberapa pihak yang ahli di dalam bahasa mengenai perbedaan itu, sebetulnya menurut ada sebagian yang menyatakan tidak ada perbedaan. Tapi ada yang menyatakan bahwa beda. Kalau oplos itu pencampurannya tidak sesuai dengan ketentuan yang diatur di dalam peraturan Menteri ESDM. Sedangkan blending itu sesuai aturan, karena tujuannya untuk meningkatkan kualitas bahan bakar itu sendiri. Jadi itu kira-kira bedanya di situ. Jadi kalau misalnya memang ini kan dikatakan adalah blending, sebetulnya tidak menyalahi aturan begitu, ya, Bapak katakan? Karena di dalam peraturan Menteri SDM juga saya baca tentang campuran. Ya, dia tidak bicara tentang oplosan, tapi campuran. Dan itu pasti ada kriteria-kriteria bahan-bahan tertentu yang dibolehkan untuk dilakukan pencampuran. Jadi sebetulnya ya sengketa soal
sengketa dulu untuk memastikan apakah ini blending atau oplosan. Jangan serta-merta karena angkanya 1.000 triliun lalu ini korupsi. Baik, jadi menurut Bapak ini bukannya tindak pidana korupsi, malah lebih ke soal perlindungan konsumen, begitu ya Pak ya? Karena masyarakat yang langsung terpukul bahwa selama ini kalau begitu kami ditipu. Padahal kejaksaan ini awal dari pernyataan oplos itu dari kejaksaan. Iya. Dia tidak pernah menggunakan kata blending. Setelah mungkin dari hasil pemeriksaan ahli dan lain-lain baru dia klarifikasi bahwa ini blending. Tetapi masyarakat sudah terlanjur tidak percaya SPBU Pertamina dan ini Pertamina dirugikan akibat pernyataan kejaksaan sendiri. Ini harus ada pertanggungjawab sendiri. Tidak bisa mereka biarkan begitu saja lalu konsumen disarankan gugat aja di pengadilan. Sementara praktek peradilan kita rakyat kecil yang gugat nggak pernah menang. Iya. Jadi memang ada pertanggungjawaban terkait dengan statement si oplosan itu ya Pak, betul. menurut Bapak. Jadi jangan hanya mengubah dari oplosan ke blending, tetapi pertanggungjawabkan dampak dari pernyataan kejaksaan yang salah itu Pertamina rugi. Bisa-bisa kerugiannya lebih besar dari angka yang sekarang mereka tuduhkan kepada 9 tersangka ini. Baik, nah pemirsa kita akan berbincang lebih lanjut di segmen selanjutnya, maka dari itu jangan kemana-mana, tetaplah di Speak After Lunch. Pemirsa, kembali lagi di Speak After Lunch. Saat ini saya masih bersama dengan Bapak Petrus Celestinus selaku praktisi hukum, masih membahas soal dugaan tindak pidana korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang pada PT Pertamina Persero Subholding dan kontrak kerjasama. Nah, Pak Petrus, kita lanjutkan perbincangan kita siang hari ini. Pak, mengapa nih selama 5 tahun berjalan baru kasus ini diungkap di tahun 2025? Ya, itu yang seperti saya katakan tadi. Ini menjadi tanda tanya besar, ya. Semua instrumen pengawasan itu tidak jalan. Ini ada apa? Apakah memang proses 5 tahun ini berjalan sesuai dengan aturan sehingga Pertamina terima, BUMN terima, dan lain-lain tidak ada masalah. Nah, sekarang muncul masalah, lalu timbul pertanyaan, apakah ini semua kebagian dari yang 1.000 triliun ini? Nah, karena itu pertanyaan tadi bahwa apakah ini, mengapa ini baru sekarang diungkap, saya lalu mulai menghubungkan dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 tentang perubahan atas Undang-Undang BUMN. Di dalam perubahan Undang-Undang BUMN ini ada beberapa poin yang menurut saya ketentuan ini cacat secara yuridis, karena pertama dia menyatakan bahwa direksi dan komisaris BUMN di dalam Danantara itu tidak bisa dimintai pertanggungjawaban hukum ketika terjadi kerugian, manakala dia bisa membuktikan atau menunjukkan bahwa dalam pengelolaan badan usaha milik negara itu dia tidak melakukan kesalahan atau kelalaian. Kedua, dalam pengelolaan itu mereka beritikat baik dan beberapa persyaratan lainnya. Sehingga ini yang saya anggap dengan kemudahan, ini karpet merah buat koruptor ya, bahwa dia tidak bisa dimintai pertanggungjawab hukum, kemudian kerugian BUMN itu bukan kerugian negara. Bersamaan dengan itu muncul kasus ini. Nah, sehingga orang lalu bertanya, apakah munculnya kasus ini hanya untuk mengganti pemain? Karena kemudahannya sudah ada, karpet merah sudah di depan. Direksi dan komisaris tidak bisa dimintai pertanggungjawab apabila terjadi kerugian BUMN, nggak bisa kita katakan kerugian negara lagi. Yang kedua, karena tidak lagi dimintai pertanggungjawaban secara hukum, maka jalan untuk melanjutkan perusahaan ini sangat terbuka bagi mereka yang ingin segera mendapatkan ini.
jadi klop kalau publik menyatakan bahwa ini hanya untuk mau ganti pemain. Sangat masuk akal. Gitu. Baik, kalau misalnya ini soal ganti pemain saja Pak, menurut Bapak Anda melihat peran KPK ini lebih sesuai tidak dengan fungsi monitoring, supervisi dan juga koordinasi terhadap Kejagung dalam penanganan kasus dugaan korupsi Pertamina Patraniaga ini, dan apakah mungkin sebaiknya KPK nih yang mengambil alih penyidikan jika Kejagung tidak serius menangani? Nah, inilah kalau kita bicara posisi KPK hari ini, saya melihat posisi KPK hari ini dia sebagai subordinasi dari kejaksaan dan kepolisian. Padahal sebelumnya ya KPK di era sebelum Jokowi itu masih punya taring, ya masih dihitung bahkan ditakuti. Tetapi KPK mulai masuk ke era Presiden Jokowi sebelum terjadi revisi terhadap Undang-Undang KPK dengan lahirnya atau dengan dibentuknya Undang-Undang Nomor 19 tahun 2019, itu KPK sudah mulai mengalami pelemahan. Disebut-sebut sering terjadi intervensi dari kekuasaan eksekutif terhadap kinerja KPK. Kemudian berdasarkan penjelasan pimpinan KPK sendiri periode 2019-2024, mereka menyatakan bahwa pimpinan KPK ini tidak punya, boleh dikatakan tidak punya wewenang ya. Karena mereka sendiri semula di undang-undang lama itu pimpinan KPK itu juga adalah penyidik. Tapi begitu terjadi revisi undang-undang KPK, pimpinan KPK bukan penyidik. Jadi mereka ini seperti terlepas. Nah, sehingga loyalitas penyidik di KPK itu lebih kepada induk organisasinya. Jadi kalau dia penyidik KPK itu dari polisi, dia loyalnya kepada pimpinan Polri. Sementara penyidik dan penuntut umum dari kejaksaan, dia loyalnya kepada pimpinan kejaksaan. Sementara KPK menjadi kayak layang-layang putus. Baik. Nah, mungkin kesimpulan Bapak dan harapan Bapak atas kasus Pertamina Patraniaga ini seperti apa, Pak? Ya, kesimpulan saya ini kan perkara besar, ya. Perkara besar ditangani oleh Kejaksaan Agung juga merupakan institusi besar. Karena Kejaksaan Agung itu mengemban tugas kekuasaan negara di bidang penegakan hukum, khususnya penuntutan dan tugas-tugas lain sebagaimana diatur oleh undang-undang. Tapi dengan kekuasaan yang begitu besar, karena Kejaksaan ini juga sering diintervensi dan selalu fokus kepada rutinitas kerjaan yang ya biasa-biasa saja, sehingga kita tidak berharap banyak dari peran Kejaksaan Agung dalam kasus ini. Baik, pemirsa, tidak terasa kita sudah di penghujung acara. Terima kasih sudah bersedia meluangkan waktunya Pak Petrus untuk menjelaskan mengenai tema kita pada hari ini. Dan juga terima kasih juga untuk kepada pemirsa yang berada di rumah. Saya Diandra Mukni pamit undur diri, salam sehat selalu dan sampai jumpa.